Halo teman-teman, gimana kabarnya kalian hari ini? Kembali lagi di YouTube channelnya Yudi Phrase, YouTube channel yang membahas tentang kehidupan perawat Indonesia yang bekerja di Jepang dan hal-hal menarik lainnya tentang Jepang. So, stay tune terus dan ikutin videonya sampai habis. Oke teman-teman, kali ini aku mau bahas tema yang cukup menarik, yang pastinya kalian semua pengen tahu, yaitu tentang gimana caranya bekerja di Jepang sebagai perawat, dan persyaratan apa aja yang harus dipenuhi untuk bisa bekerja di Jepang sebagai perawat. Nah, perawat itu maksudnya ada dua bagian. Kalau untuk program yang bakalan aku kasih tahu ke teman-teman semua, yaitu program G2G ke Jepang. Jadi ada Kaigo Fukushishi atau care worker, dan yang satu lagi ada nurse atau kanggoshi. Jadi ada dua jenis. Nanti aku bahas semuanya, di mana kita mau bisa daftarnya kemana, kemudian persyaratannya apa aja. Nanti kita bahas satu persatu. Dan aku juga dulu lewat program G2G ke Jepang, dan nanti aku mau kasih lihat ke teman-teman semuanya dengan sambil ngasih lihat ke teman-teman itu website BP2MI. Di situ ada persyaratan apa aja yang harus kalian penuhi untuk ikut program G2G ke Jepang gitu. Kita sambil lihat layar di laptop dan kita bakalan jelasin satu persatu apa aja syarat-syaratnya. Oke. Langsung aja kita ke layar laptop. Kita pertama masuk ke Google dulu, dan teman-teman kalau misalkan pengen tahu program G2G ke Jepang, tinggal search aja dengan menggunakan keyword G2G ke Jepang atau G2G Jepang gitu aja. Nah, nanti yang muncul di halaman pertama yang paling atas kalian klik, itu bakalan masuk ke bp2mi.co.id. Itu Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Jadi yang dulunya BP2TKI kalau nggak salah. Dulu istilahnya TKI, Tenaga Kerja Indonesia, cuman sekarang udah diubah menjadi Pekerja Migran Indonesia atau PMI. Nah, di pengumuman ini, G2G ke Jepangnya ini, ada pengumuman yang paling atas ini adalah pengumuman pendaftaran penempatan kandidat PMI, nurse kanggoshi, dan kandidat PMI care worker Kaigo Fukushishi program G2G ke Jepang batch ke yang 15. Jadi penempatan untuk tahun 2021. Jadi penempatan di tahun 2022. Kita buka di sini, klik aja di sini, nanti bakalan keluar pengumumannya. Jadi di sini akan membahas persyaratannya. Jadi care worker dan juga Kaigo kanggoshi atau nurse itu udah sampai ke batch ke-15. By the way, kalau aku dulu itu batch ke yang ke-10. Jadi udah cukup lama berjalan. Udah sampai batch ke-15, jadi mungkin 14 sampai 15 tahun berjalannya udah. Jadi ini persyaratannya yang bakalan kita bahas. Jadi nanti akan kita baca satu persatu persyaratannya, kemudian aku bakalan kasih tahu teman-teman tentang pengalamanku sendiri seperti apa, dan aku jelasin sedikit juga biar kalian ada gambaran yang pas gimana sih persyaratan yang harus dipenuhi untuk kalian yang pengen bekerja di Jepang sebagai perawat dan juga sebagai care worker gitu ya. Oke, kita langsung aja bahas. Ini persyaratan pendaftaran calon PMI kandidat nurse dan calon PMI kandidat care worker. Sorry, ini nanti pasti videonya bakalan panjang banget. Jadi mungkin kalau misalkan kepanjangan, nanti aku bakalan bagi videonya jadi dua bagian, part 1, part 2. Nanti aku bakalan bahas agak sedikit cepat biar nggak memakan waktu, oke? Yang pertama kita akan bahas syarat khusus. Jadi nanti ada syarat khusus, kemudian ada syarat umum. Kalau syarat khusus ini dibagi dua, jadi dari care worker sama nurse-nya. Kemudian syarat
umumnya itu untuk kedua calonnya. Jadi semua calon, baik care worker maupun nurse, harus memiliki dan memenuhi syarat yang 13 poin ini. Oke, kita bahas yang pertama dulu. Di sini syarat khusus calon PMI kandidat care worker atau Kaigo Fukushishi. Oke, yang poin pertama adalah berusia maksimal sampai dengan 35 tahun per 31 Mei 2021. Jadi kalian yang di bawah 35 tahun aman, kalian bisa ikutin program ini. Kalian mungkin yang udah punya keluarga pun atau anak pun nggak masalah. Banyak teman-temanku yang waktu itu udah punya istri, punya anak, dan punya suami gitu, mereka masih mau ikut program ini juga, nggak masalah. Dan yang poin kedua adalah pendidikan D3 keperawatan atau D4 keperawatan atau S1 keperawatan. Ini untuk yang kandidat care worker ya. Dan di sini nggak dibutuhkan pengalaman bekerja maupun STR. Jadi untuk teman-teman yang baru aja lulus, misalkan D3 baru lulus fresh graduate, D4 baru lulus fresh graduate sama S1 keperawatan, yang baru lulus tanpa ada pengalaman kerja pun bisa ikut di kandidat care worker atau Kaigo Fukushishi. Yang ketiga, melampirkan fotokopi ijazah pendidikan dan transkrip nilai dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris dilegalisir dengan cap basah atau emboss. Nah, ini mungkin ada institusi pendidikan yang mungkin ijazahnya udah ada translate bahasa Inggrisnya, kemudian transkrip nilainya juga mungkin ada bahasa Inggrisnya. Sebenarnya kalau udah ada bahasa Inggrisnya sih nggak masalah, nggak harus di translatekan ke bahasa Inggris, cuman ada baiknya mending ditranslatein aja biar nanti kalau misalkan ditolak kalian masih punya translatean bahasa Inggrisnya. Kalau aku dulu ijazahku nggak ada bahasa Inggrisnya, jadi mau nggak mau harus aku translate ke bahasa Inggris, tapi untuk transkrip nilainya ada bahasa Indonesia, kemudian di bawahnya itu bahasa Inggrisnya. Tapi biar aman juga aku dua-duanya, transkrip nilai pun juga aku translatein ke bahasa Inggris. Dan translate-nya kemana? Aku dulu pakai jasa translator yang udah tersumpah, jadi aku cari institusi translator di Surabaya, tempat waktu aku dulu tinggal dan bekerja di Surabaya. Jadi kebetulan dekat juga sama tempat kerja, jadi aku translate di sana semuanya, data-datanya yang dibutuhkan. Oke, yang keempat, ada syarat untuk harus mempunyai sertifikat kemampuan bahasa Jepang N5 atau setara JLPT yang dilegalisir dengan cap basah atau emboss dan dikeluarkan oleh LPK atau LKP atau lembaga kursus yang sudah memiliki izin resmi dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kota dan atau Dinas Pendidikan Kabupaten Kota. Jadi waktu aku dulu di batch ke-10, syarat yang poin 4 ini nggak ada. Kalau nggak salah ini mulai syaratnya muncul itu di batch yang ke-11 ke bawah, karena untuk bisa dalam waktu kurun 6 bulan kalian harus menguasai minimal setara dengan JLPT N4. Jadi setidaknya kalian harus punya dasar untuk belajar bahasa Jepang. Jadi kira-kira N5 itu bener-bener dasar banget. Kalian cuman ngafalin hiragana, katakana mungkin, sama sedikit kanji. Jadi nggak masalah, kalian pasti bisa. Kalian cari aja di Google, di tempat kalian tinggal, ada nggak di situ LPK untuk lembaga yang ngajar bahasa Jepang. Jadi kalian search aja di Google tempat kalian tinggal gitu ya. Dan yang kelima, melampirkan surat pernyataan bersedia ditempatkan sebagai care worker di Jepang, ditandatangani di atas materai 10.000, diketik manual atau komputer kayak gitu. Surat pernyataannya mungkin kalau nggak salah ada juga formatnya di paling bawah, nanti kalian bisa lihat dan download aja, di print, kemudian kalian tulis tangan, kemudian
kalian tanda tangani di atas materai 10.000. Oke. Next, untuk syarat khusus calon PMI, nurse atau kanggosi. Syarat yang pertama, yang poin pertama itu nggak berbeda sama yang di care worker. Berusia maksimal sampai dengan 35 tahun. Dan yang kedua, pendidikan D3 keperawatan atau D4 keperawatan atau S1 keperawatan plus nurse. Jadi kalian lulusan D3 atau D4 atau S1 keperawatan plus nurse. Jadi kalau kalian lulusan S1 aja nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena ada poin nomor 3 ini. Karena dibutuhkan pengalaman kerja 2 tahun, terhitung mulai tanggal terbit STR. Dan setahuku kalau S1 keperawatan aja, nggak pakai nurse, nggak ikut profesi nurse, itu nggak bisa ikut ujian kompetensi. Dan kalau nggak bisa ikut ujian kompetensi keperawatan, kalian nggak bisa dapat STR gitu. Makanya S1 keperawatan plus nurse, habis itu ujian kompetensi, lulus, punya STR, pengalaman kerja 2 tahun, baru bisa ikut program nurse kanggosi untuk ke Jepang. Dan kebetulan kalau kasusnya aku lulusan D3 keperawatan, terus aku ujian kompetensi, lulus, terus kemudian dapat STR, terus dapat pengalaman kerja 2,5 tahun, jadi aku bisa lolos untuk syarat yang di sini. Oke, yang ketiga udah kita bahas ya. Jadi yang ketiga ini yang perlu diperhatikan, pengalaman kerja 2 tahun itu terhitung mulai tanggal terbit STR, teman-teman. Jadi misalkan kayak gini nih, tahun 2019 kalian baru lulus, terus tahun 2019 ke 2020 kalian kerja selama 1 tahun, kemudian kerja lagi sampai 2021 misalkan. Jadi 2 tahun lah istilahnya, 2 tahun kerja, tapi STR kalian baru terbit di tahun 2020. Jadi kalian lulus, harusnya STR-nya udah langsung terbit, tapi kalian udah kerja tapi nggak ada STR-nya 1 tahun, berarti kalian 1 tahunnya ini nggak bisa dihitung, karena penghitungannya dari tanggal terbit STR-nya. Jadi yang dihitung cuma 1 tahun doang, padahal kalian kerjanya 2 tahun. Itu yang harus kalian pahami dan harus kalian perhatiin. Baiknya kalau misalkan dari sekarang kalian masih baru mau lulus dari D3 keperawatan misalkan, kalian harus ngurus dulu habis lulus ngurus ujian kompetensi, kemudian STR-nya dapat. Dan ini juga harus kalian perhatikan juga kalau untuk teman-teman yang tinggal di Jawa Timur kayak aku dulu. Kalau di Jawa Timur itu khususnya ada perlakuan khusus atau nggak tahu juga. Kalau di Jawa Timur tuh STR-nya ada STR Provinsi Jawa Timur. Jadi dulu aku juga kayak gitu. STR Provinsi Jawa Timur berlaku cuma untuk di Jawa Timur aja. Sebenarnya yang dibahas di sini adalah STR dari nasional, jadi dari Kementerian Kesehatan RI. Jadi kalau kalian cuman punya dari Provinsi Jawa Timur aja, nggak bisa dihitung. Jadi kalian harus segera mengurusnya untuk untuk minta permohonan STR-nya yang dari Kementerian Kesehatan RI gitu. Jadi itu teman-teman harus kalian perhatikan. Di poin kelima ini juga melampirkan fotokopi surat tanda registrasi atau STR yang dari Kementerian Kesehatan RI. Itu juga harus translate ke bahasa Inggris, kemudian dilegalisir dengan cap basah atau emboss. Kemudian yang poin ke-6, melampirkan surat keterangan pengalaman kerja atau surat keterangan kerja sebagai perawat sekurang-kurangnya 2 tahun kumulatif per 31 Mei 2021. Kalau waktu aku dulu, sedikit cerita juga, kalau aku dulu itu kerja di rumah sakit. Kemudian ke rumah sakit ini
adalah rumah sakit perusahaan BUMN dulunya tuh aku kerja, tempat kerjanya. Terus dari perusahaan aku dipindah kerjakan dari rumah sakit ke klinik. Jadi selama aku di rumah sakit itu 6 bulan, kemudian pindah ke klinik 2 tahun, jadi aku total pengalaman kerjanya itu 2,5 tahun. Jadi memenuhi syarat, jadi aku bisa ikut program nurse di Kanggoshi untuk ke Jepang. Dan di situ harus ditranslate dulu pengalaman kerjanya itu ke bahasa Inggris. Oke, poin yang nomor 7, mempunyai sertifikat kemampuan bahasa Jepang N5 setara JLPT. Ini sama kayak yang di poin 4 di syarat khusus yang care worker ya teman-teman. Jadi kayak gitu. Jadi itu tadi yang kita bahas tentang syarat khususnya. Kemudian yang berikutnya adalah syarat umumnya. Jadi semua calon harus punya syarat ini, harus memenuhi syarat ini. Yang pertama, fotokopi KTP yang masih berlaku. Mungkin teman-teman yang sekarang, aku pikir udah punya KTP yang seumur hidup, jadi nggak masalah deh. Untuk yang kedua, fotokopi paspor, ini dalam kurung jika ada. Tapi menurutku sih, mumpung kalian masih belum sibuk-sibuk banget, atau kalau misalkan kalian punya paspor ya, puji Tuhan, maksudnya udah bisa lebih cepat. Kalau kalian masih belum punya paspor, kalian bikin aja dulu paspornya. Bisa kayak aku dulu pengalaman sih. Aku dulu bikin paspornya waktu wawancara, aku bilang kalau paspornya itu mau aku pakai untuk jalan-jalan ke luar negeri. Aku mau jalan-jalan ke Singapura kalau waktu aku dulu. Dan memang ya kalau dibilang bohong, ya bohong sih sebenarnya. Karena aku waktu itu sebenarnya mau ikut program ini, cuman aku nggak bilang sejujurnya, cuman aku bilang kalau mau jalan-jalan ke luar negeri, dan puji Tuhan semuanya lancar dan semuanya bisa jadi, paspornya pun cepet juga jadinya, jadi nggak ada masalah berarti. Tapi terserah kalian sih, ini bukan nyaranin untuk berbohong ya. Dan yang poin ketiga itu fotokopi kartu pencari kerja atau AK1 yang dilegalisir dengan cap basah atau emboss. Ini aku lupa caranya cari kartu pencari kerja itu seperti apa, cuman kalau nggak salah pergi ke kelurahan atau ke kantor kepala desa, aku nggak tahu, lupa. Nanti kalian bisa search deh, gampang kok, nggak terlalu sulit, dalam 1 hari juga jadi kalau nggak salah. Terus yang keempat, asli surat izin dari orang tua atau wali atau suami atau istri yang ditandatangani di atas materai 10.000, diketik manual atau komputer, wajib diketahui lurah dan kepala desa. Lurah atau kepala desa, sorry. Jadi formatnya ada di bawah, nanti kalian bisa download, terus kemudian di print, terus kalian isi sendiri, kemudian tanda tangani, terus dibawa ke minta tanda tangan orang tua juga, dibawa ke kantor kepala desa untuk minta tanda tangannya gitu. Kalau aku dulu pengalaman juga sih, aku ke kantor kepala desanya udah pulang di rumah, jadi aku ke rumahnya kepala desa minta tanda tangannya doang, kayak gitu. Yang poin kelima, fotokopi legalisir surat keterangan catatan kepolisian SKCK yang masih berlaku. Kalau SKCK kita bisa urusnya di kantor kepolisian dekat rumah teman-teman tinggal gitu ya, gampang kok. Yang keenam, fotokopi surat keterangan sehat yang dilegalisir dengan cap basah atau emboss. Ini juga teman-teman bisa pergi ke klinik atau ke rumah sakit, terus minta aja surat keterangan sehat dari dokter. Kalau aku dulu, karena aku masih kerja waktu itu, aku bikin sendiri. Aku bukan sendiri, maksudnya karena aku kerja di klinik, jadi aku minta tanda tangannya dokter aja, capnya dokter, udah. Karena aku masih kerja waktu itu di klinik juga. Kemudian yang nomor 7, fotokopi sertifikat kemampuan bahasa Jepang N5 setara JLPT yang sudah memiliki izin resmi dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten atau Kota dan atau Dinas Pendidikan Kabupaten Kota. Jadi kenapa sih ini diwajibkan? Karena kemampuan bahasa Jepang level N5 diwajibkan karena pada masa pelatihan 6 bulan di Indonesia harus lulus dengan level N4 dari Japan Foundation, kayak gitu.
teman-teman. Jadi memang kalian harus membekali diri kalian dengan kemampuan bahasa Jepang dasar, kayak hafal huruf hiragana, katakana, sedikit kanji, kayak gitu. Kalau aku dulu, waktu masa pelatihan 6 bulan, aku udah lulus JLPT N3 waktu itu. Karena aku ikut pelatihan bahasa Jepang di salah satu yayasan, dan aku dapat beasiswa di situ. Cukup lama karena 11 bulan aku belajar bahasa Jepangnya. Dan lumayan sangat membantu, sampai sekarang pun masih terasa efeknya, dan aku masih pakai bahasa Jepangnya untuk bekerja gitu, dan sangat membantu gitulah. Nanti mungkin kesempatan lain aku kasih tahu di mana aku belajar bahasa Jepangnya, di yayasan mana. Oke, yang poin ke-8, pas foto berwarna terbaru dengan latar belakang putih, menghadap ke depan dengan tampak jelas, dengan ukuran 3x4 sebanyak 2 lembar. Ini mungkin nggak ada pertanyaan, kalian bisa bikin sendiri. Dan bagi wanita tidak pernah bertato, dan laki-laki tidak pernah bertato, dan tidak pernah bertindik. Ya, itu syarat mutlak. Kemudian yang 10, membuat surat pernyataan tidak akan mengundurkan diri setelah dinyatakan lulus matching, yang ditandatangani di atas materai 10.000. Kemudian diketik manual atau komputer, dan wajib diketahui oleh orang tua, wali, suami, istri. Nah, formatnya juga ada di bawah, tenang aja. Yang ke-11, bagi CPMI yang dinyatakan lulus matching, apabila mengundurkan diri maka tidak dapat mengikuti program J2J ke Jepang selama 2 tahun. Dulu aku pernah dengar juga kalau ada beberapa temen yang lulus matching, tapi ternyata di tengah jalan dia mengundurkan diri, jadi mereka di blacklist untuk nggak bisa ikut program J2J ke Jepang lagi selama 2 tahun gitu ya. Intinya seperti itu. Terus yang poin ke-12, membuat surat pernyataan tidak akan menuntut ganti rugi apabila dalam proses penempatan ditemukan kasus yang diakibatkan oleh calon PMI, sehingga calon PMI dikeluarkan dari tempat pelatihan yang ditandatangani di atas materai 10.000, diketik manual atau komputer, dan wajib diketahui oleh orang tua, wali, suami, atau istri. Oke, ini kayaknya juga surat pernyataan segala macam itu semuanya ada formatnya di bagian paling bawah nanti. Nah, yang ke-13 ini fotokopi sertifikat kemampuan bahasa Inggris atau bahasa lainnya, dan sertifikat keterampilan lainnya nih, kayak BCLS, BTLS, atau PPGD bila ada. Kalau dulu aku juga ya BCLS, BTLS, sama beberapa sertifikat yang aku punya, kayak yang ikut seminar apa gitu, aku fotokopi dan aku lampirkan aja gitu. Oke. Di pendaftarannya itu garis besarnya kalian daftar melalui internet dulu, online dulu, upload semua dokumen yang tadi disebutkan. Ditentukan di sini. Kemudian setelah itu bawa ke kantor BP2MI di tempat kalian tinggal terdekat. Kalau misalkan aku dulu di Jawa Timur sih harusnya, karena di Surabaya kalau Jawa Timur. Tapi karena waktu itu aku tinggal di Jakarta, jadi aku ke DKI Jakarta. Kayak gitu. Nah, ini pendaftarannya online. Kalian bisa klik di sini. Klik di sini online. Nah, di sini J2J ke Jepang, kemudian pendaftaran reguler. Ini udah J2J ke Jepang, ke pendaftaran reguler. Kalian isi nama lengkap, segala macam, seluruh identitas kalian, kemudian data orang tua, pendidikan, terus pekerjaan kalian, kemampuan bahasa Jepangnya, kemudian kalau kalian itu pengennya nanti kerjanya di daerah mana, prefektur mana, kalian bisa misalkan punya keinginan, diisi aja di sini. Kemudian tinggal upload semua dokumen-dokumen yang ada di sini, kayak gitu, gambarannya kayak gitu. Terus kemudian registrasi, udah kayak gitulah. Nah, ini yang dokumen-dokumen yang harus diupload. Kalau kandidat nurse yang tadi ini di sini semuanya kalian bisa baca sendiri. Sebenarnya semua
berkas-berkas ini udah ada di penjelasan tadi itu juga kok. Di sini semuanya ada. Jadi nggak masalah, kalian tinggal baca aja sendiri di sini. Terus candidate care worker tinggal baca juga di sini. Nah, untuk catatannya, untuk ijazah dan transkrip nilai dalam bahasa Inggris yang tidak diterbitkan oleh lembaga pendidikan dapat diterjemahkan dalam bahasa Inggris dan dilegalisir oleh penerjemah yang berstatus tersumpah, dan fotokopinya dapat dilegalisir oleh lembaga penerjemah. Kalau aku dulu di lembaga penerjemah yang aku pakai itu udah dikasih juga satu paket itu berapa ratus ribu gitu biayanya. Di situ udah dikasih juga fotokopiannya dan udah dilegalisir juga berapa lembar gitu, aku lupa 5 atau 10 lembar gitu. Kemudian pendaftar harus menunjukkan dokumen asli dari persyaratan yang difotokopi saat verifikasi di UPT BP2MI. Jadi ketika kita bawa dokumennya ke BP2MI, itu kalian harus bawa juga yang asli gitu ya. Kemudian data pada KTP, paspor, dan ijazah harus sama. Apabila terdapat perbedaan, maka dapat dilakukan revisi pada dokumen yang dianggap paling benar. Ini kejadian sama istriku sih. Istriku dulu paspornya namanya beda sama dengan KTP, jadi dia harus benerin dulu paspornya, nama di paspornya baru dikumpulkan, kalau nggak salah kayak gitu istriku dulu. Yang poin 4, semua fotokopi dalam ukuran normal dan menggunakan kertas A4. Jadi kalian jangan sampai kertasnya beda ukurannya, jadi semuanya kita pakai A4. Yang kelima, untuk dokumen masing-masing satu file dengan ukuran file dalam ekstensi JPG maksimal 1 MB dan ukuran file dalam ekstensi PDF maksimal 3 MB. Kalian bisa pakai kompresor kalau misalkan file kalian besar-besar, sedikit dikurangin. Jadi kalau aku dulu pakai CorelDRAW, aku bisa setting, kalau di CorelDRAW itu bisa setting ukuran fotonya jadi berapa mega gitu, jadi gampang. Kalian yang mungkin tahu CorelDRAW atau Photoshop, mungkin kalian lebih gampang nanti mengecilkan filenya. Atau mungkin ada cara yang lain, kalian bisa cari-cari di Google dan searching sendiri. Jadi mekanisme pendaftarannya, registrasi pendaftaran dilakukan secara online di website yang tadi aku kasih lihat di sini. Nah, di sini kemudian dengan mengisi data diri yang diikuti dengan mengunggah atau mengupload dokumen-dokumen yang disebutkan di atas tadi. Setelah melakukan registrasi, CPMI akan mendapatkan lembar form registrasi pendaftaran dan kemudian dicetak, yang akan digunakan pada saat penyampaian dokumen-dokumen persyaratan pendaftaran di UPT BP2MI di wilayah masing-masing gitu ya. Nah, waktu pendaftarannya untuk calon PMI kandidat nurse dan care worker untuk penempatan 2022 adalah dari bulan Maret tanggal 1 sampai 31 Mei 2021. Jadi sampai bulan Mei 31. Cukup sedikit jangkanya, jadi kalian harus perhatiin. Nah, penyampaian dan verifikasi dokumen pendaftaran. Ini penyampaian dokumen persyaratan pendaftaran UPT atau BP2MI di wilayah masing-masing dengan ketentuan sebagai berikut. CPMI membawa lembar form registrasi pendaftaran yang sudah dicetak pada registrasi online. Jadi setelah kita registrasi nih di sini, nanti bakalan ada lembar kalau membuktikan bahwa kalian udah mengisi udah selesai registrasi online gitu ya. Nah, yang kedua, CPMI membawa dokumen asli yang di-scan. Jadi dokumen yang asli itu kalian bawa. Kemudian yang ketiga, berkas lamaran calon PMI kandidat nurse dimasukkan dalam stop map warna biru. Di halaman muka ditulis nama, alamat, nomor telepon yang mudah dihubungi, dan email. Ini kalian baca sendiri butuhnya apa aja, karena kalau di sana di BP2MI itu orangnya ketat, jadi kalian harus siap-siap. Kalau salah, kalian harus hari itu juga kalau bisa dipenuhi
Dan jangan sampai bolak-balik, kalian harus baca ini semuanya ya. Karena beda untuk calon PMI kandidat nurse sama calon PMI kandidat care worker. Nah, waktu penyampaian dan verifikasi dokumen pendaftaran J2J ke Jepang untuk tahun penempatan 2022 adalah sampai dengan Juni 2021. Ini 2 maksudnya apa ya? Aku kurang tahu juga sih. Yang intinya kayaknya sampai 7 Juni tahun 2021. Masih cukup lama. Oke, tempat verifikasi dokumen pendaftaran kandidat nurse dan kandidat care worker. Itu tempat verifikasi pendaftarannya dapat dilakukan di UPT atau BP2MI yang terdapat pada lampiran pengumuman di sini. Biaya juga bisa ada dilihat di lampiran pengumuman. Terus mungkin informasi dan pertanyaan seputar pendaftaran bisa lewat email j2jjepang@bnp2tki.co.id kayak gitu. Oke, kita ini skip aja. Ini kayaknya baru deh kalau untuk yang tahun 2022 ini, penempatan 2022, ada sistem pembelajaran online. Kalian bisa klik di sini. Mungkin teman-teman yang pengen belajar bahasa Jepang dasar bisa lihat di sini. Ini bagus juga nih kayaknya. Kalian bisa buka-buka, explore di sini ya. Oke, kita next aja. Ini lampiran-lampirannya, surat pernyataan yang aku bilang tadi. Ada di sini semuanya, jadi kalian bisa print semuanya ini di sini. Surat izin orang tua, terus surat pernyataan itu, kemudian ada banyak surat-surat pernyataan itu, kalian bisa print sendiri. Terus ini daftar UPT BP2MI yang di seluruh Indonesia. Alamatnya, terus nomor teleponnya di mana, kalian bisa cari yang paling dekat dengan rumah kalian gitu ya. Oke, kemudian di sini biaya penempatan. Biaya ini sebenarnya kalau nggak salah intinya tanpa biaya, nggak ada biayanya. Jadi biaya penempatannya, oke, ini yang ditanggung oleh pemerintah Jepang, biaya tiket, terus airport tax dari Jakarta ke Jepang, kemudian biaya apply visa kerja di kedutaan besar Jepang, biaya pelatihan bahasa Jepang semuanya, akomodasi, terus juga buku semuanya dikasih, juga konsumsi, tempat tinggal semuanya dibayarin sama pemerintah Jepang. Biaya medical check up juga dibayarin. Terus tunjangan satu hari itu dapatnya $10. $10 itu berapa ya? Kalau nggak salah 5 jutaan dulu tuh aku dapatnya. Jadi selama di Indonesia, belajar bahasa Jepang selama 6 bulan di Indonesia itu setiap bulannya dapat kurang lebih 5 juta per bulan. Itu cukup lumayan banyak. Kemudian biaya penempatan yang dibayarkan oleh CPMI, jadi kita yang bayar. Tes psikologi, kemudian medical check up yang kedua, sputum tes. Ini sebenarnya semuanya biayanya bakalan dibalikin kok. Oh, ini nih, total biaya kandidat nurse program J2J ke Jepang itu 1 juta sekian. Kemudian yang care worker itu 1,3 juta sekian gitu. Nah, biaya tersebut akan digantikan ketika CPMI diterima dalam program penempatan J2J ke Jepang dan berangkat ke Jepang. Jadi semuanya, intinya semua biaya di sini itu juga ditanggung sama program ini. Jadi kalian biayanya 0, tanpa biaya. Itulah hebatnya program J2J ke Jepang. Terus ini pengumuman pembukaan pendaftaran. Ini sih sama intinya.
ini dengan yang tadi aku baca buat teman-teman kalian semuanya. Ini sama, kalian bisa print kalau misalkan ada teman-teman kalian yang pengen daftar, kalian bisa kasih ini. Oke, gitu aja. Cukup panjang videonya, jadi thank you banget udah dengerin. Semoga video ini juga bermanfaat untuk teman-teman semuanya yang cari, yang lagi pengen banget kerja di Jepang sebagai perawat maupun care worker. Dan thank you udah nonton sampai sekarang, dan semoga videonya bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa kalau ada pertanyaan atau kritik atau saran, ketikkan di kolom komentar. Dan kalau kalian merasa videonya bermanfaat, kasih like-nya, sharing ke teman-teman kalian semuanya. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Bye-bye.